Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel Catalyze, channel seputar kimia dan edukasi bersama saya Iksan. Di sini kita bakalan share tips, trik, jurus jitu, dan yang paling penting adalah pemahaman. Kalau udah paham, dijamin gak ada yang susah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang tabel periodik unsur yang berfungsi untuk mengelompokkan unsur-unsur sehingga sifat-sifatnya bisa dengan mudah kita pelajari. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa langsung klik link di deskripsi ini ya. Sekarang kita akan bahas tentang sifat periodik unsur berdasarkan tabel periodik unsur. Apa saja sifat-sifatnya? Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas atau keelektronegativan. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas jari-jari atom terlebih dahulu. Nah, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron pada kulit terluar. Yang penting diingat di sini adalah pada tabel periodik unsur, dalam satu golongan jari-jari bertambah besar dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari bertambah kecil dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah banyak. Misalnya, atom Li kulitnya ada dua, yaitu kulit K dan kulit L. Sedangkan atom Na kulitnya ada tiga, yaitu kulit K, L, M. Dan atom K kulitnya ada empat, yaitu kulit K, L, M, dan N. Jadi pastinya semakin ke bawah akan semakin besar jarak dari inti sampai ke elektron pada kulit terluar. Jadi jari-jari atomnya akan semakin besar. Nah, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan jumlah kulitnya sama kan ya? Nah, karena periode itu ditentukan dari jumlah kulitnya. Misalnya atom Li kulitnya ada dua. Begitu juga atom C, N, O, dan F itu sama-sama memiliki jumlah kulit 2. Namun ternyata jari-jari atomnya berbeda. Karena jumlah elektron dan jumlah protonnya semakin ke kanan akan semakin banyak. Nah, jumlah elektron dan proton yang semakin banyak ini, maka daya tarik menariknya juga semakin kuat. Sehingga elektron pada kulit terluar akan semakin tertarik mendekati inti atom. Nah, inilah yang menyebabkan jari-jari atom menjadi semakin kecil. Lanjut ke yang kedua, energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Semakin besar energi ionisasi, artinya semakin sulit suatu atom untuk melepaskan elektron, karena elektronnya ini terikat kuat dengan inti atom. Yang penting diingat di sini adalah pada tabel periodik unsur, dalam satu golongan, energi ionisasi bertambah kecil dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, energi ionisasi bertambah besar dari kiri ke kanan. Namun ada pengecualian ya, untuk golongan 2A lebih besar daripada golongan 3A. Dan golongan 5A lebih besar dibandingkan golongan 6A. Hal ini karena konfigurasi elektron pada subkulit golongan 2A lebih stabil dibandingkan golongan 3A. Nah, untuk bahasan tentang subkulit elektron, nanti kita bahas pada video tentang bilangan kuantum ya. Kalau dibuatkan dalam grafik, jadi seperti ini. Jadi yang paling rendah adalah golongan 1A, kemudian langsung ke 3A, lalu 2A, lalu 4A, dan yang terakhir paling tinggi energi ionisasinya adalah 8A. Nah, bagaimana penjelasannya? Untuk unsur dalam satu golongan, dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar ya. Artinya jarak inti atom ke elektron pada kulit terluarnya semakin jauh, sehingga tarik-menariknya juga semakin lemah. Nah, ini yang menyebabkan elektron menjadi semakin mudah untuk lepas. Begitu juga untuk unsur dalam satu periode. Tadi sudah kita bahas ya, dari kiri ke kanan jumlah proton dan elektronnya semakin banyak, sehingga tarik-menariknya semakin kuat. Akibatnya, elektronnya semakin sulit untuk dilepaskan. Yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap oleh atom berwujud gas bila atom tersebut menangkap satu elektron membentuk ion negatif.
Bila nilai afinitas elektron negatif, artinya suatu atom mudah untuk menangkap elektron. Sebaliknya, bila nilai afinitas elektron positif, artinya suatu atom sulit untuk menangkap elektron. Nah, yang penting diingat di sini adalah pada tabel periodik unsur, dalam satu golongan, afinitas elektron bertambah kecil dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron bertambah besar dari kiri ke kanan. Sebenarnya nilai afinitas elektron tidak mutlak beraturan seperti itu. Namun ketentuan ini berlaku secara umum saja. Unsur yang paling mudah untuk menangkap elektron adalah golongan 7A atau halogen. Karena untuk mencapai kestabilan, golongan 7A hanya butuh satu elektron lagi sehingga mencapai golongan 8A atau gas mulia. Sedangkan unsur yang paling sulit untuk menangkap elektron adalah golongan 8A. Karena konfigurasi elektron pada subkulitnya adalah yang paling stabil. Dan yang terakhir ada elektronegativitas atau keelektronegatifan. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, yang penting diingat di sini adalah pada tabel periodik unsur, dalam satu golongan, elektronegativitas bertambah kecil dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, elektronegativitas bertambah besar dari kiri ke kanan. Sama dengan afinitas elektron, di sini unsur yang paling bersifat elektronegatif atau menarik elektron adalah unsur golongan 7A atau halogen. Sedangkan unsur golongan 8A, karena konfigurasi elektronnya sudah stabil, maka tidak memiliki sifat penarik elektron. Nah, dari pembahasan kita tadi, jadi dapat kita simpulkan seperti ini ya. Untuk jari-jari atom semakin ke kiri dan semakin ke bawah, maka jari-jari atom semakin besar. Sedangkan untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan, sebaliknya, semakin ke atas dan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Oke, sekarang saatnya kita bahas contoh soal. Susunlah atom-atom berikut ini berdasarkan nilai jari-jari atom dan energi ionisasi dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Kemudian, menentukan golongan dan periodenya. Nah, baru deh kita bisa susun jari-jari atom dan energi ionisasinya. Oke, cara untuk membuat konfigurasi elektron ada di video sebelumnya ya. Untuk C dengan nomor atom 6, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Artinya C ada di periode 2, golongan 4A. Untuk Li dengan nomor atom 3, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 1. Artinya Li ada di periode 2, golongan 1A. Dan untuk Be dengan nomor atom 4, konfigurasi elektronnya adalah 2, 2. Artinya Be ada di periode 2, golongan 2A. Jadi ketiga unsur ini ada di periode yang sama, yaitu periode 2. Nah, kita susun dulu nih, 1A, 2A, dan 4A. Jadi Li dulu, kemudian Be, dan yang terakhir adalah C. Nah, ingat-ingat lagi ya, jari-jari atom semakin ke kanan semakin kecil. Jadi urutan jari-jari atom yang paling besar adalah Li, yang lebih besar dari Be, yang lebih besar dari C. Kemudian energi ionisasi kebalikannya, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi urutan energi ionisasi yang paling besar adalah C, yang lebih besar dari Be, yang lebih besar dari Li. Gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman semua ada soal-soal lain yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.